Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam. terima kasih sudah masuk di kelas. Jadi kita sudah lewat 6 menit dari jadwal yang kita sepakati. Yang kedua saya mau sampaikan, ternyata di UIN kita penuh semua menggunakan Zoom hari ini, sehingga saya tidak mendapatkan lesson untuk lebih daripada 1 jam. Nah, karena itu nanti jika kemudian putus tiba-tiba, Anda join kembali ya, karena ini hanya waktu 40 menit disediakan dan 40 menit itu sebetulnya dihitung dari 8.15 tadi. Jadi kita hanya sekitar 10 menit kemudian sudah mati ini, lalu kemudian nanti join balik. Tidak semuanya sedang digunakan Zoom oleh unit yang lain, sehingga tidak ada dapat license untuk sampai 2 jam. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Nah, jadi kita hari ini akan saya bantu jelasin dari sejak awal, yang semestinya ini kita mulai setelah beberapa kali pertemuan sebelum kita meeting kemarin itu ada penjelasan seperti ini, karena di settingnya kita 2 kali sebelum UTS melalui Zoom seperti ini dan 2 kali setelah UTS sebelum final. Namun karena kesibukan yang lain baru sekarang kita bisa lakukan. Nah, karena itu saya akan rapel dari awal menjelasin. Nah, karena itu saya mohon yang sudah masuk tidak kemana-mana, bukan hanya ada nama di sini tapi orangnya sudah kemana-mana. Ya, oke. Nah, saya akan share screen mulai dari awal. Sudah kelihatan screen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kita lanjut sampai kemudian pada tujuan saya pikir sudah, kita materi sudah kita anggap sudah. Nah, lalu kemudian ini sudah. Nah, kita mulai dari sini ya, dari pengertian karya ilmiah. Nah, saya pikir semuanya sudah baca ini dan kita tahu karena kita sudah pernah bicara juga di riset. Nah, yang kita maksudkan karya ilmiah di sini adalah seperti Anda sekarang sedang buat skripsi, yang buat skripsi itu termasuk karya ilmiah. Nah, apa yang membedakan yang bukan dan karya ilmiah? Siapa yang saya jadikan host sebentar supaya kalau ada yang masuk bisa admit? Andi ya? Boleh, Pak. Oke. Jadi kalau ada yang masuk diklik admitnya. Oke, saya jadi host. Oke, baik. Nah, apa yang membedakan karya ilmiah dengan bukan karya ilmiah adalah pada data. Itu yang penting. Jadi kalau bukan karya ilmiah biasanya dia banyak imajinasi. Jadi ya tidak ada fakta. Nah, karya ilmiah itu selalu mendasarkan diri pada data dan kemudian dibuat atau ditulis secara ilmiah dengan menggunakan metode. Ada metode tersendiri. Itu yang penting Anda ingat. Jadi kalau orang tanyakan apa yang membedakan karya ilmiah dan bukan karya ilmiah, pada data. Karya ilmiah ditulis memenuhi metodologi dan kemudian data. Kalau datanya valid maka itu boleh. Nah, jadi kalau Anda lihat tulisan-tulisan yang dia banyak sekali imajinatif, itu tidak dianggap karya ilmiah. Itu yang membedakan yang dasar. Nah, kemudian kita skip ini. Nah, prinsip penulisan karya ilmiah ini. Tadi karena dia berdasarkan data, maka pasti objektif. Yang kedua, induktif dan deduktif. Nanti kita akan jelaskan apa itu induktif. Yang ketiga adalah rasional. 3 ini. Jadi nanti ketika Anda membuat skripsi atau mulai dari Anda identifikasi masalah, Anda harus objektif. Tidak boleh memasukkan terlalu banyak subjektivitas Anda. Jadi misalnya Anda melakukan identifikasi pada satu tempat.
Di sana Anda tidak menemukan secara real datanya di lapangan, lalu Anda asumsi. Nah, itu tidak dianggap sebagai objektivitas. Dan yang seperti itu sering sekali gagal. Gagal pada saat menulis, pada saat nanti turun ke lapangan untuk mendapatkan data. Nah, ternyata apa yang Anda pikirkan sebelumnya di lapangan tidak terjadi. Nah, karena itu hindari betul untuk melakukan hipotesis-hipotesis ataupun dugaan-dugaan yang kemudian menyulitkan Anda sendiri. Makanya di tujuan setelah Anda identifikasi masalah, nanti kita ke depan akan jelaskan, setelah Anda mengidentifikasi masalah, itu tidak boleh langsung membuat proposal. Anda harus melakukan studi pendahuluan. Istilahnya macam-macam, ada yang disebut dengan studi pendahuluan, kemudian penelitian awal atau survei awal, terserah. Tetapi di situ yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa masalah yang Anda duga ada, yang Anda sudah identifikasi tadi benar-benar ada di lapangan. Nah, sering sekali yang seperti ini salah. Kita begitu terima masalah dari orang teman atau teman dari orang lain, langsung kemudian kita tulis. Nanti setelah disahkan baru pada saat turun ke lapangan baru tahu bahwa itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada data yang bisa kita peroleh. Apalagi karena tidak ada masalah, tidak ada data, maka metodologinya tentu tidak bisa kita gunakan apa-apa. Karena memang tidak ada masalah. Jadi objektivitas itu penting sekali. Itu prinsip utama dari karya ilmiah. Yang kedua adalah boleh induktif dan boleh deduktif. Jadi nanti kita jelaskan di ini. Saya masuk langsung ke induktif dulu sebentar supaya Anda tahu apa itu induktif. Nanti kita balik ke sana. Oh, tidak ada induktif di sini ya. Oke. Ternyata tidak ada. Induktif itu adalah Anda memulai dari poin utama lalu ke umum. Jadi misalnya Anda ingin menulis tentang pengaruh media sosial WhatsApp misalnya terhadap proses komunikasi dalam keluarga A misalnya. Nah, lalu yang dikatakan induktif itu langsung Anda mulai. WhatsApp itu adalah begini, dan terus kemudian sampai ciri-ciri dari kehidupan keluarga A tersebut. Nah, itu disebut dengan induktif. Jadi kita mulai pada poin utama, lalu kemudian menyebar terus keluar. Jadi dari khusus ke umum. Tapi kalau deduktif, itu seperti segitiga terbalik. Mulai dari umum, kemudian mengerucut kepada poin utama. Itu prosesnya. Jadi karya ilmiah boleh Anda menulis seperti itu. Boleh pilih apakah akan induktif Anda menulisnya atau deduktif. Tapi harus konsisten. Jangan kemudian di bab pertama Anda memilih induktif, di bab kedua deduktif, bab ketiga kembali lagi kepada induktif, bab keempat kembali lagi kepada deduktif. Nah itu kuah plik namanya. Nah jadi hindari seperti itu. Nah supaya Anda konsisten terhadap induktif, maka Anda buat poin-poin utama. Di bab pertama apa yang Anda akan jelaskan, di subbab ini apa Anda jelaskan, di bab ini, supaya Anda mudah kontrol. Jadi untuk mengontrol itu maka buatlah pertanyaan seperti yang pernah kita bicarakan 5W1H. Jadi misalnya Anda sedang menjelaskan WhatsApp, maka buat 5W1H itu. WhatsApp itu apa, kemudian kapan WhatsApp itu lahir, siapa yang menggunakan WhatsApp, bagaimana menggunakannya. Jadi semuanya Anda lihat apakah sudah terjawab itu atau belum. Kalau belum, majukan lagi. Lalu kemudian ketika menjelaskan tadi keluarga A, buat seperti itu. Keluarga A itu siapa, berapa orang, bagaimana terbentuk keluarga A. Jadi seperti itu supaya Anda kontrol bahwa setiap poin yang Anda jelaskan itu terjelaskan dengan 5W1H itu. 5W1H kan tahu ya? Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, jadi setiap poin yang Anda jelaskan seperti itu, Anda buatlah 5W1H sehingga Anda bisa kontrol poin mana yang belum dijelaskan atau bagian mana yang belum dijelaskan dari aspek tersebut. Nah, jadi clear induktif dan deduktif. Bapak, Ya, yang induktif dan deduktif itu kan maksudnya kita letakin itu pas di LBM-nya atau di mana Pak? Atau keseluruhan skripsinya tuh? keseluruhan.
Jadi keseluruhan. Makanya tadi saya bilang, kalau ini kan ada dua pilihan. Anda mau tulis skripsi memilih apa? Induktif atau deduktif? Kalau Anda sudah memilih induktif, maka sebaiknya konsisten di semua bab, di semua aspek subbab, semua bab, semua subbab, semua poin yang Anda jelaskan itu, pilihlah induktif. Jadi mulai dari poin utama, baru kemudian jelasin secara umum. Nah, tapi kalau kemudian Anda mau pilih deduktif juga boleh. Maka mulailah dari Filomedia dulu. Filomedia kan tahu Anda. Jadi Filomedia itu bicara 4 generasi selanjutnya, baru pada akhir-akhir 10 menit baru balas dendam. Jadi kalau kita buang 2 jam itu nggak ada hubungan. Boleh kita buang, bukan tidak ada hubungan. Boleh kita buang, tidak akan mengganggu yang 15 menit itu. Boleh juga kalau Anda memilih seperti itu. Orang kita umumnya, orang Indonesia dan orang Timur umumnya memang cara berpikirnya deduktif. Tidak to the point. Kan kita sendiri sekarang coba Anda sendiri misalnya ketika bertamu ke rumah teman, padahal Anda tujuannya mungkin untuk meminjam sepeda motor atau meminjam laptop atau meminjam apalah. Tapi kemudian kan Anda bicara setengah jam itu tidak ada kaitan dengan yang Anda mau pinjam kan. Pada saat mau pulang baru bilang sebenarnya saya datang kemari adalah untuk meminjam A. Nah yang tadi 1 jam itu habis waktu, tidak ada manfaat. Itu umumnya orang kita seperti itu. Dalam karya ilmiah masih ditolerir cara berpikir seperti itu karena memang kadang-kadang kita kesulitan untuk menemukan poin di awal. Baru kita temukan poin setelah kita bicarakan beberapa paragraf atau beberapa halaman atau beberapa hal lain, baru kemudian kita temukan poin. Dibenarkan, tetapi memang prinsipnya adalah harus pilih salah satu. Kalau sudah induktif, maka di bab 1 juga induktif, bab 2 juga induktif, bab 3 juga induktif, bab 4 juga induktif, di penutup juga induktif. Kalau Anda pilih deduktif juga seperti itu. Di bab pertama juga deduktif, bab 2 deduktif, bab 3 deduktif, bab 4 deduktif, di penutup juga deduktif. Sampai kesimpulan juga deduktif. Jangan kemudian ya bercampur aduk. Apakah kalau bercampur aduk salah? Tidak. Tapi itu dianggap melanggar prinsip daripada penulisan karya ilmiah. Nilainya kurang, tidak disebut salah, tapi nilainya kurang karena berlawanan dengan prinsip utama dari penulisan karya ilmiah. Ada yang lain? Berarti Pak, misalkan kita mau membahas tentang layanan perpustakaan, berarti dari layanan itu kita buatnya, nggak usah dari perpustakaan adalah misalkan kayak gitu. Ya, langsung mulai dari layanan, bukan kemudian mulai dari Undang-Undang 1945. Kan yang sering seperti itu. Jadi tulis tentang layanan, tapi kemudian kutip pendapat dari Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan, dan kemudian baru masuk ke Undang-Undang Perpustakaan, lalu kemudian baru bicara jenis-jenis perpustakaan, lalu kemudian baru bicara layanan. 10 halaman itu tidak ada hubungan sama sekali dengan layanan. Itu yang sering sekali saya proposal itu saya bilang Filomedia itu. Yang seperti itu, saya coret langsung yang seperti itu. Itu namanya memperbanyak halaman. Sering ada seperti itu kan. Oke, ada lain? Bagus itu ya pertanyaannya. Ini mau saya absen sebentar dulu. Jangan-jangan ini tidak ada orang. Redmi ada. Redmi ini apa nih? Nama orang atau nama? Lalu Redmi. Semuanya di unmute dulu. Di mute semua dulu. Ada Redmi nggak ada? Maulida? Nggak ada kayaknya ini. Hadir Pak. Oh, hadir. Lagi masak. Andi ada tadi. Nah, kemudian Nurliza? Ada Pak. Putri? Ada Pak. Hafnizar? Ada Pak. Febi? Saya Pak. Oke. Akhyar? Sudah. Hadir Pak, hadir. Akhyar Rofika? Hadir Pak. Andi Khairi? Lidah. Hadir Pak. Alfiza? Hadir Pak. Dian? Hadir Pak. Dian tidur jam semalam? Dian semalam sampai jam 1 belum bobok dia. Julia?
Ada, Pak. Nurliza hidup? Nurliza enggak? Ada nggak bisa nih yuk kampus. Aku lagi meet. Melan? Hadir, Pak. Khairul? Gelah aku deret nih, gue nurut main karet. Oh, kamu Kak. Oh, aku nih. Jangan berdebat di situ, kami ribut. Khairul? Tunggu dulu, sapu dulu. Khairul enggak ada? Nadia ada? Oke. Redmi tadi Mina, Pak. Lupa, Pak, ganti nama. Siapa Redmi tadi? Iya, Pak. Mina, Siapa? Pak. Mina? Mina, ya. Oke. Ya, baik. Nah, kita mulai ya. Jadi itu prinsip utama. Jadi ciri-cirinya saya pikir lihat di sini karya ilmiah itu logis. Jadi kalau Anda menyatakan sesuatu yang tidak logis, logis itu apa? Artinya apa? Masuk akal. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah siapa tadi yang bicara tentang layanan misalnya, lalu Anda katakan misalnya Anda meneliti layanan perpustakaan Gampung misalnya. Lalu Anda katakan di sana layanannya sudah mulai jam 7. Tidak logik itu. Orang tidak mungkin jam 7 sudah ada orang kampung hidup di sana. Walaupun kemudian mungkin ada. Tapi orang ketika baca membayangkan di kampus saja jam 7 belum ada orang, maka yang seperti itu orang dianggap tidak logik. Nah, jadi segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Masuk akal. Ini Anda meneliti misalnya, maaf, itu perpustakaan di Gaya Luwus, di atas lagi itu sana nih. Nggak tahu saya di mana tempat yang paling terpencil itu. Lalu Anda katakan layanannya sudah begini 24 jam, kemudian tidak ada istirahat siang, kan tidak mungkin itu. Orang tidak masuk akal, walaupun kemungkinan ada di situ. Tetapi Anda harus buktikan betul bahwa memang itu fakta yang Anda sampaikan. Lalu kemudian yang kedua, ciri yang kedua itu adalah sistematis. Yang dikatakan sistematis ini adalah betul. Maka jawab tadi 5W dan H tadi supaya sistematis. Jadi kalau Anda menjelaskan layanan, Anda berikan definisi itu. Layanan itu apa? Lalu kedua, apa lagi yang penting daripada layanan itu? Ciri-ciri pelayanan. Lalu kemudian standar pelayanan. Kemudian bagaimana pelayanan itu dijalankan. Siapa yang menjalankan. Jadi Anda itu yang disebut sistematis. Jadi dia memperlihatkan urutan. Ini sering sekali skripsi, proposal yang beberapa orang yang sudah masuk ke saya, itu sistematikanya tidak ini. Dari sistematika itu, sebetulnya kalau saya lihat, kalau dari sistematis saja tidak benar, maka saya menduga bahwa proposal yang dibuat itu tidak serius. Nah, kalau orang tidak serius tidak perlu dibantu. Itu prinsip saya. Jadi kalau orang tidak serius tidak perlu dibantu. Tapi kalau orang serius tidak bisa, itu harus dibantu. Sebab bisa atau mampu itu adalah masalah kemampuan memahami. Dan itu wajar kalau misalnya ada kekeliruan dan macam-macam. Kenapa? Karena memang Anda sedang belajar. Tetapi kalau hal sistematis saja tidak tahu. Misalnya yang pertama pengertian. Lalu tiba-tiba langsung masuk ke topik yang jauh sekali penjelasannya. Kan itu tidak sistematis mestinya. Jadi kalau misalnya kita mau bicarakan orang, maka yang kita bicarakan apa pertama? Kita apakah mulai dari ciri kakinya atau dari kepalanya? Nah, kalau dari kepala, maka turun dari kepala langsung mata, hidung, mulut, nah kemudian telinga, bukan lalu dari mata langsung ke kaki, tumit, lalu kemudian baru naik lagi ke tangan. Kan itu tidak sistematis namanya. Yang seperti itu saya menduga itu tidak serius. Maka orang yang tidak serius seperti itu saya tidak mau bantu. Karena saya anggap itu asal-asalan dia buat. Yang ketiga, ciri yang ketiga tadi sudah itu objektif ya. Segala yang keterangan yang dikemukakan itu merupakan apa adanya. Harus fakta. Jadi Anda tidak boleh melebih-lebih. Oh, karena Anda buat penelitian di sekolah yang pernah Anda sekolah dulu, lalu Anda membombastis. Nggak boleh. Ini karya ilmiah. Yang selanjutnya, ciri karya ilmiah itu adalah lengkap. Jadi yang dikatakan lengkap ini detail. Jadi tidak Anda potong. Karena Anda tidak ada data lalu Anda lewati itu bagian-bagian tersebut. Itu tidak mencirikan kepada karya ilmiah. Anda harus sampaikan. Kalau kemudian misalnya ketika Anda menyampaikan tentang layanan, lalu ada satu aspek
yang itu tidak Anda miliki data. Itu Anda sebutkan saja. Bagian ini sampai sejauh ini belum ditemukan data. Penulis sudah berapa kali menghubungi pihak terkait. Anda sebutkan siapa yang Anda hubungi itu. Tapi sampai tulisan ini dibuat, pihak yang terkait itu belum memberikan jawaban. Nah, itu sudah. Itu dianggap sudah lengkap. Jadi Anda sudah memberikan informasi, ada data yang Anda tidak peroleh, dan Anda sudah usahakan untuk memperoleh, tapi tidak ditemukan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau Anda lewati saja, maka itu tidak lengkap. Dan itu tidak merupakan ciri khas ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah. Jadi Anda harus sebutkan. Misalnya kan Anda nanti instrumen penelitian Anda ada wawancara misalnya. Lalu Anda salah satu orang yang harus Anda wawancarai misalnya kepala perpustakaan atau kepala sekolah misalnya. Lalu kepala sekolah itu tidak pernah ada di sekolah. Anda hubungi berapa kali juga tidak dijawab. Anda kirim SMS juga tidak dibalas. Anda kirim WA atau pokoknya Anda sudah berusaha dan itu punya bukti. Nah, ternyata juga tidak berhasil. Jadi Anda harus ungkapkan, jangan kemudian dilewatkan saja. Jadi Anda harus ungkapkan sebetulnya data ini juga ingin diperoleh dari kepala sekolah melalui wawancara. Tetapi penulis tanggal sekian sudah menghubungi, tidak terhubung. Tanggal sekian, tanggal sudah dihubungi, tidak terhubung. Jadi semuanya Anda sebutkan dan itu ada datanya. Nah, jadi itu yang disebut lengkap. Bukan kemudian karena Anda tidak ketemu atau Anda tidak dapatkan, lalu Anda skip, Anda lewatkan. Itu tidak merupakan ciri karya ilmiah. Dan ini sering sekali dilakukan. Jadi begitu ada kesulitan, maka dibuang aspek itu. Padahal aspek itu penting sekali diungkapkan. Tapi karena tidak ditemukan atau kesulitan untuk mendapatkan data dilewati, maka ciri karya ilmiah itu sudah hilang satu. Nah, yang selanjutnya itu harus lugas. Jadi yang dikatakan lugas ini adalah Anda bicarakan hal-hal yang substantif. Bukan kemudian karena tidak ada data yang substantif atau karena Anda tidak mengetahui yang substantif, maka Anda main di pinggir-pinggir. Lalu Anda jelaskan hal-hal yang tidak penting. Itu sering sekali itu di kerangka teori. Jadi Anda malas sekali mencari teori yang relevan dengan masalah yang Anda buat, maka Anda temukan teori yang sedikit tersinggung, maka mainlah di situ semuanya. Padahal tidak ada hubungannya ataupun ada hubungan tapi jauh sekali. Jadi Anda harus cari teori yang sangat relevan, yang substantif, bukan kemudian yang pinggir-pinggiran. Lalu selanjutnya adalah saksama, itu artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan-kesalahan. Dan ini sering sekali. Ada beberapa orang yang kirim proposal. Begitu saya baca banyak sekali salah spelling, saya kembalikan dan saya tulis itu. Sekali lagi salah yang seperti ini, saya tidak akan periksa. Karena itu berkaitan dengan keseriusan tadi yang saya sampaikan. Saya selalu bilang, format, sistematika, ejaan, itu adalah hal-hal yang Anda bisa lakukan. Dan semua orang tahu itu salah kalau misalnya Anda melakukan kesalahan. Tetapi kalau substantif atau teori salah, itu hanya yang tahu orang yang punya ilmu tentang itu. Jadi mereka tidak bisa mengkritik Anda karena mereka tidak tahu. Jadi yang tahu kalau misalnya tentang perpustakaan informasi ada dasar ilmu perpustakaan informasi. Kalau dibaca oleh orang umum tidak tahu Anda membuat salah itu. Jadi yang Anda harus lakukan adalah hal-hal yang memang umum diketahui oleh orang lain dan itu harus serius Anda buat. Jangan kemudian format saja bermasalah. Untuk atur spasi saja bermasalah. Font saja bermasalah. Font kadang-kadang di paragraf pertama dia pilih Times New Roman. Di paragraf kedua sudah Cory. Di paragraf yang lain sudah Arial. Yang seperti itu kan on kali saya bilang seperti itu. Jadi saya tidak mau periksa yang seperti itu. Oke, kita sudah akan habis sebentar lagi 10 menit. Jadi begitu nanti selesai Anda bisa connect kembali ya. Karena kita tidak mendapatkan license sekarang, sudah banyak sekali yang buat. Oke? Ya, Pak. Nanti connect kembali. 10 menit lagi dari sini. Oke, saya kira saya lewati ciri-ciri khas lain Anda bisa baca itu ada jelas, kebenaran. Ini kebenaran yang penting. Jadi semua data yang Anda sampaikan itu dapat diuji secara empiris. Artinya dapat diuji secara empiris apa? Kalau kemudian misalnya di cross check ke lapangan atau di cross check ke tempat di mana Anda dapatkan data itu ditemukan. Bukan kemudian cek langit di situ. Oke, jadi tujuan saya pikir sudah, syarat sudah kita lewati. Nah, ini juga kita lewati. Oke, kita lewati.
Nah, ini yang paling penting. Jadi ada tahap dalam penulisan karya ilmiah. Ini yang Anda harus lihat. Jadi ada tahap pra penulisan. Kemudian ada tahap penulisan, ada tahap perbaikan. Jadi bukan sekalian. Jadi Anda di situ pra penulisan, di situ penulisan, di situ perbaikan. Lalu Anda kirim ke dosen. Dan kirim dalam bentuk PDF lagi. On betul itu. Jadi di email disebutkan, Pak, pada yang terhormat Bapak, ini proposal saya mohon diperbaiki atau diperiksa. Dikirim dalam bentuk PDF. Langsung saya reply, saya tidak ada komen apa-apa, langsung saya reply. Kan Anda yang seperti itu harus dijagalah. Anda minta orang di review, lalu Anda kirim dalam bentuk PDF, kan itu Anda berikan kerja kepada orang lain. Berikan kerja untuk dia convert ulang kepada Word, supaya bisa dia edit. Kan itu Anda berikan kerjaan itu. Memangnya kita siapa untuk kasih orang kerjaan? Yang seperti itu dijaga. Dan tidak mestinya itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu saya jelaskan ataupun jelaskan orang lain. Anda sudah tahu bahwa kalau PDF tidak bisa diedit, kecuali memang ada software tersendiri atau di-convert dulu ke Words. Nah, kalau seperti itu Anda berikan tugas kepada dosen berarti Anda untuk di-convert untuk kerjain. Nah, janganlah seperti itu. Jadi tahap prapenulisan itu penting. Di situ Anda harus harus mengumpulkan apa saja yang Anda lakukan. Anda mengumpulkan informasi, ada sejumlah buku yang Anda sudah ada bersama Anda. Jangan Anda pilih sesuatu masalah, Anda sudah tidak tahu tentang itu, lalu Anda pun tidak punya informasi di mana untuk mendapatkan informasi tentang teori tersebut. Jadi ini penting sekali dan kita sudah sampaikan di riset, di mata kuliah riset. Pilihlah masalah yang minimal 30% itu Anda sudah mengetahui. Mengetahui di situ bukan Anda menguasai di luar kepala, atau semuanya sudah dalam kepala, bukan. Mengetahui di situ, Anda tahu bahwa masalah ini ada sejumlah buku di sana, ada sejumlah artikel di sana, ada sejumlah bahan yang didapat di sana. Atau, Mana Kak Mina? halo? Nah, atau Anda mengetahui kalau ada kesulitan siapa yang Anda bisa konsultasi. Anda mengetahui ke mana Anda harus rujuk. Itu yang disebut mengetahui. Jadi jangan Anda berpikir bahwa mengetahui itu semuanya sudah ada dalam kepala kita, bukan. Dan itu tidak mungkin kita mengetahui seperti itu semua masalah. Pasti kita tidak tahu. Tetapi kita tidak gamang ketika kita menghadapi masalah. Karena kita sudah tahu, oh kalau seperti ini nanti saya akan cari buku itu, ada di sana. Oh kalau seperti ini saya akan komunikasi dengan bapak ini atau dengan ibu ini karena mereka tahu. Atau saya komunikasi dengan teman seperti ini. Itu disebut mengetahui. Tapi kalau blank semuanya atau kosong semuanya, jangan pilih. Karena kesulitan Anda seperti itu. Oke, kita tinggal 5 menit lagi ya. Nah, lalu kemudian, nah itu ada beberapa referen tambahan yang saya sudah insert di situ yang Anda bisa lihat kembali. Anda bisa klik di situ, itu Anda akan dibawa ke link tersebut. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke yang ke tahap kedua? Tidak ada. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Udah mau habis. Oke. Setelah scan tahap kedua? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Oke. Coba lihat itu, saya highlight. Jadi sering sekali 90% skripsi mahasiswa gagal menulis dengan baik. Masalah teknis, bukan persoalan-persoalan yang substantif lebihnya. Coba lihat, kegagalan lebih disebabkan teknis penulisan, bukan substantif isi. Itu sering sekali. Karena tidak serius. Padahal dengan menggunakan komputer lebih mudah Anda mereview. Oke. Nah, coba lihat. Ini yang paling penting. Jadi teknik penulisan skripsi itu ada persyaratan akademik.
ya. Ada persyaratan administratif, ada persyaratan bimbingan skripsi. Jadi 3 aspek ini tidak bisa Anda abaikan. Persyaratan administratif atau akademik itu tentu Anda sudah tahu, sudah diberitahukan oleh Prodi bahwa Anda sudah menempuh perkuliahan di semester 8. Sekarang kita semester 7 bahkan sudah boleh, ya. Kemudian jumlah SKS minimum 140. Kemudian IPK minimal 3. Tidak bisa Anda menulis skripsi atau proposal kalau IPK-nya kurang daripada 3. Kemudian telah lulus mata kuliah metodologi riset dengan minimal C+. Jadi sekarang sudah ada C+, ya. Jadi Anda tidak bisa menempuh itu. Walaupun kemudian saya lihat ada beberapa yang lolos. Jadi teman-teman di Prodi juga kurang ketat menjaga. Padahal itu tidak boleh. Jadi ada mata kuliah yang ditemukan C di bawah 60 nilainya. Itu tidak bisa sebetulnya. Jadi harus minimal 72 ke atas baru boleh. Karena kita menganggap dengan nilai yang rendah itu kemungkinan pemahaman tentang risetnya masih belum maksimal. Nah, itu persyaratan akademik yang Anda harus penuhi. Nah, sekarang rata-rata kita semester berapa ini? 6, 6, Pak. 6 ya. Jadi semester depan Anda sudah boleh mengajukan proposal. Nah, karena itu kemarin kita bilang proposal ini sengaja ya, sengaja saya berikan ruang di bimbingan ini kan ada pertanyaan, apakah Pak proposal yang kemarin kami buat boleh? Saya bilang boleh kalau itu sudah diperbaiki dan benar. Supaya apa? Supaya Anda terus godok proposal itu yang nanti kemudian Anda submit di seminar proposal. Jadi sebelum semester sebelumnya saya bilang bukan, cari yang lain. Jadi akibatnya pekerjaan Anda bertambah. Ini tidak. Saya akomodir proposal yang lama dengan harapan saya itu sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, sudah direview semuanya, sudah dibenar lah. Jadi supaya Anda bisa semakin punya ruang dan kesempatan untuk melihat proposal yang benar, untuk memperbaiki proposal sehingga benar. Nanti proposal itu kalau memang belum ada yang menulis atau meneliti, Anda bisa ajukan di seminar proposal. Itu salah satu alasan saya kenapa ketika saya jawab boleh. Tapi dengan catatan tentu diperbaiki, bukan yang salah-salah kemarin. Begitu selesai kemarin yang di riset, lalu kemudian Anda ambil lagi, submit lagi tanpa perbaikan apa-apa. Nah, kalau seperti itu Anda membunuh diri sendiri, bukan saya. Saya tidak ada persoalan. Mau Anda nggak ada kepentingan saya. Jadi Anda sendiri itu. Nah, karena itu saya pikir saya izinkan dengan catatan dan asumsi saya bahwa Anda sudah baca kembali bahwa memang ada beberapa perbaikan. Karena nilainya kan Anda sudah tahu semester yang lalu. Berapa nilai untuk proposalnya. Jadi kalau rendah berarti ada yang salah. Walaupun tidak detail saya sebutkan salahnya di mana. Oke, kita sudah mau 1 menit lagi off. Lalu kemudian Anda harus connect ulang. Nah, lalu kemudian di persyaratan administratif. Ini tentu tidak ada masalah di sini ya. Karena memang pasti Anda tidak bisa mendaftar kalau Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, itu tidak ada persoalan. Nah, persyaratan skripsi ini yang ini. Kita memang belum berhasil ya. Sebetulnya kita sudah usulkan, LPM sudah usulkan supaya bimbingan skripsi cukup 1 orang, tidak 2 orang. Karena kita sudah menemukan banyak kelemahan di bimbing 2 orang. Antara bimbing 1 dan bimbing kedua sering tidak sinkron.